Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Suster Iren Anika Sari Sarom HSCMM dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita video animasi pembelajaran dengan judul materi Sistem Kredensial di URMIK. Dosen pengampu Ibu Pumarida Simbolon SKM MKes. Konsep dasar kredensial. Kredensial adalah suatu proses menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Rekredensial adalah suatu proses reevaluasi tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis atau kerja untuk menentukan kembali kelayakan pemberian kewenangan tersebut. Tujuan umum dan khusus. Menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan, tujuan dari kredensial adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan RMIK. 2. Melindungi masyarakat atas tindakan RMIK yang dilakukan. 3. Menetapkan standar pelayanan RMIK. 4. Menilai boleh tidaknya praktik. 5. Menilai kesalahan dan kelalaian. 6. Melindungi masyarakat dan RMIK. 7. Menentukan dan mempertahankan kompetensi RMIK. 8. Membatasi pemberian kewenangan untuk melaksanakan praktik RMIK hanya bisa yang kompeten. 9. Meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktik mempunyai kompetensi yang diperlukan. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit kredibel. Tujuan khususnya mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di rumah sakit. Yang kedua, tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran. Dokumen kredensial yaitu STR dan SIP atau SIK yang masih berlaku, asli dan fotokopi. Ijazah asli dan fotokopi, sertifikat pelatihan, surat pengalaman kerja, kalau ada, formulir permohonan kredensial dari bagian sumber daya manusia. Manfaat kredensial di unit RMIK yaitu untuk mengevaluasi staf medis dalam menentukan kelayakan diberikannya kewenangan klinis. Kedua, kredensial petugas rekam medis ialah cara untuk mengevaluasi tenaga rekam medis dalam menentukan kelayakan diberikannya kewenangan. Proses kredensial di unit RMIK yang pertama pengajuan dimulai dengan kepala instalasi rekam medis selaku tim kredensial yaitu mengajukan surat permohonan pelaksanaan kredensial kepada Komite Penunjang Medis, karena untuk proses kredensial perekam medis berwenang diberikan kepada Komite Penunjang Medis untuk mengurus pelaksanaan kredensial bagi perekam medis. Yang kedua, pelaksanaan yaitu mengacu pada peraturan karena dalam proses kredensialnya diawali dengan proses verifikasi keabsahan berkas persyaratan. Selanjutnya proses penerbitan surat kewenangan klinis, yaitu diterbitkan oleh pihak Komite Penunjang Medis dengan izin dari Direktur. Kompetensi dan kewenangan staf. 1. Standar KKS 16 yaitu rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk mengumpulkan, verifikasi, dan mengevaluasi kredensial PPA lainnya dan staf klinis lainnya, misalnya pendidikan, registrasi, dan pengalaman. Kedua, standar KPS 16. Rumah sakit memiliki standar prosedur untuk mengidentifikasi tanggung jawab tugas dan menyusun penugasan kerja klinis berdasarkan pada kredensial staf kesehatan profesional dan peraturan perundangan. Ketiga, elemen penilaian KPS 16, izin pendidikan, pelatihan dan pengalaman dari staf kesehatan profesional, proses memperhitung peraturan perundangan yang relevan. Elemen penilaian KPS 17. Staf kesehatan profesional lainnya berpartisipasi dalam aktivitas peningkatan mutu rumah sakit. Kedua, kinerja staf kesehatan profesional lainnya direview bila ada indikasi akibat temuan pada aktivitas peningkatan mutu.
Ketiga, informasi yang sesuai dari proses review di dokumentasi dalam file staf kesehatan profesional tersebut. Kewenangan klinis yaitu hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Rekomendasi berupa yaitu kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan, yang ditambah, yang dikurangi, dibekukan untuk waktu tertentu, diubah atau dimodifikasi, dan yang diakhiri. Contoh soal, Rumah Sakit Mulia Sehat sedang melakukan proses kredensial ulang terhadap tenaga perekam medis. Salah satu staf memiliki STR yang sudah kadaluarsa 3 bulan, tetapi masih tetap menjalankan tugas sebagai petugas pengkodean diagnosis. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh Kepala URMIK? A. Mengabaikan hal tersebut karena staf sudah berpengalaman. B. Menunda kredensial ulang sampai STR diperpanjang. C. Melaporkan ke Direktur Rumah Sakit untuk pemberhentian permanen. D. Mengizinkan bekerja sambil menunggu perpanjangan STR. Jawaban yang tepat adalah B. Menunda kredensial ulang sampai STR diperpanjang. Pembahasannya, dalam sistem kredensial, legalitas profesi seperti STR menjadi syarat mutlak untuk dinilai kelayakannya. Petugas dengan STR kadaluarsa tidak dapat dikredensialkan atau diberikan kewenangan profesi sampai STR diperbaharui. Contoh soal yang kedua yaitu dalam proses kredensial di URMIK, tim kredensial menentukan bahwa salah satu perekam medis memiliki riwayat pelanggaran etika kerja, yaitu membuka data pasien tanpa izin, namun secara kompetensi teknis yang bersangkutan memiliki nilai tinggi. Apa keputusan kredensial yang paling tepat? A. Meluluskan karena kompetensinya baik. B. Mencabut izin kerja selamanya. C. Menunda sementara sambil melakukan pembinaan etika. D. Mengabaikan karena tidak ada pelanggaran hukum. Jawaban yang tepat adalah C. Menunda sementara sambil melakukan pembinaan etika. Pembahasannya, kredensial tidak hanya menilai kompetensi teknis, tetapi juga etika dan perilaku profesional. Pelanggaran etika memerlukan pembinaan sebelum diberikan kewenangan kerja kembali. Contoh soal yang ketiga, saat pelaksanaan kredensial tahunan, tim kredensial menemukan bahwa rekam medis portofolio kompetensi milik salah satu staf belum lengkap karena tidak melampirkan bukti pelatihan terakhir. Bagaimana seharusnya tindakan tim kredensial? A. Menolak langsung tanpa evaluasi lebih lanjut. B. Mengeluarkan surat peringatan tanpa kredensial. C. Meluluskan karena sudah pernah dikredensial tahun lalu. D. Memberi waktu untuk melengkapi dokumen portofolio. Jawaban yang tepat adalah D. Memberi waktu untuk melengkapi dokumen portofolio. Pembahasannya, dalam sistem kredensial, kelengkapan dokumen seperti portofolio, pelatihan, STR, dan SKP menjadi dasar penilaian. Jika belum lengkap, tim harus memberi kesempatan untuk melengkapi agar penilaian kredensial valid dan adil. Baik, Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.